Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik. Dia pelihara kita dari selama 6 hari sampai hari ini. Kita semua datang kembali di rumah Tuhan, berkumpul lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita teduhkan hati kita, kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami umat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami Tuhan, tetapi hanya oleh karena campur tangan-Mu Tuhan, hanya karena oleh pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami datang Tuhan, ini segenap hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kuduskan seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang mengambil alih seluruh hidup kami, dari awal ibadah sampai selesainya. Biarlah kami semua mendapat lawatan daripada Engkau. Kami dijamah oleh Engkau. Kami beroleh pengharapan jalan keluar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Yesus. Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah semua yang hidup, semua yang bernafas pada hari ini bersorak-sorai akan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya Bapa. Kami mau memuji Engkau. Mari bertakhta atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai bagi Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan salam kiri kanan yang terbaik buat saudara yang di samping kiri kanan. Kami menjemput Bapak Ibu saudara-saudari, kita sama-sama berdiri untuk kita akan memuji Tuhan kita. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin, amin. Ya. Puji Tuhan, teman-teman, silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan segenap hidup kita, segenap hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang.
hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Lawat kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Sesungguhnya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami umat-Mu. Dan Engkau melihat sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Dan Engkau tahu kami mengasihi-Mu. Kami rindu untuk ada bersama-sama dengan Engkau. Sebab Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, berkati, ada keluarga, ada tempat berteduh, ada rezeki dan makanan yang Kau sediakan, dan hidup ini adalah anugerah. Inilah hari-Mu Tuhan, hari perkenanan itu, sebab hari ini kami ada bersama-sama dengan Engkau, dan kami menyerahkan segenap ibadah ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Demikian ketika firman-Mu disampaikan, berbicaralah Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti keadaan kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai-bagai masalah, dan mungkin masalah itu terlalu sukar dan berat bagi kami, namun kami percaya bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hari ini? Apakah tetap sehat? Tetap semangat? Iya pastinya. Ya, sekali lagi bahkan sering banget saya katakan bahwa Allah Tuhan tidak selalu menjanjikan langit yang selalu cerah, cakep, cantik, berpelangi merah, kuning, hijau, biru, ungu gitu ya. Tidak selalu demikian.
Kadang-kadang ada badai, ada cobaan, ada petir, gelap, serem gitu ya. Tapi ketahuilah, kalau hari ini kita ada, itu semua adalah anugerah, suatu bukti bahwa Tuhan menyertai kita, suatu bukti ternyata engkau dan saya, kita semua kuat untuk melewati hari demi hari. Ya, kita tetap pakai masker, jaga kesehatan, kita berdoa sama Tuhan supaya saatnya nanti kita bahkan lebih sehat dari keadaan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan doanya Yesus tentang hal pengabulan doa. Oke, ayo kita baca ya bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-7. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Aduh, mudah ya, mudah banget. Jadi hal pengabulan doa nomor 1 apa? Minta, minta, bener ya? Kebayang nggak waktu dibilang? Karena yang minta akan diberi, yang ngetok pintu dibukakan, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau yang nggak minta, nggak ngetok, bagaimana mau diberi? Bagaimana mau pintu mau dibukakan? Lalu kita bilang, oh Tuhan tahu segala perkara. Ya memang tahu, tapi konteksnya beda. Ya, konteksnya beda. Ini konteksnya ketika kita berdoa, ungkapkan isi hatimu. Ya, karena Dia yang peduli. Ketika kita berdoa, bilang aja, ya Tuhan, Engkau tahu masalahku. Gak usah malu-malu. Tuhan, aku mengasihimu, tapi aku lagi susah nih. Gitu ya. Kenapa? Pacarku tiba-tiba melarikan diri. Sedih. Kau jangan merasa dunia runtuh. Dunia itu masih luas. Kalau Tuhan ambil yang itu, Dia pasti kasih yang lebih baik. Kita balik lagi ya ke masalah kita ya. Ini anak-anak muda memang banyak masalahnya. Padahal kau masih muda, bukan? Hal pertama yang langsung kita mengerti. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Jadi ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Yakobus bilang begini. Ya, kita baca deh Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Maksudnya nih, kalau kita lagi tertekan, lagi menderita, lagi susah, nah itu saatnya kita minta. Kalau sedang seperti itu, banyak-banyak berdoalah. Banyak-banyak berdoa. Banyak diam duduk di kaki Tuhan. Karena tadi bunyinya, mintalah maka diberikan. Ketuklah pintu, maka pintu dibukakan. Jadi kepada siapa? Buat yang susah, yang menderita, harus lebih banyak berdoa. Ya, ini yang diajarkan oleh Yakobus. Jadi banyak-banyaklah berdoa ketika kita meminta. Tapi belum didengar juga nih doaku. Ya gak apa-apa. Karena kita tahu
Waktunya Tuhan adalah waktu yang paling terbaik. Dan ketika kita berdoa, Allah memberikan kita kekuatan. Mungkin dalam doamu nggak jarang air mata itu keluar. Ya, mungkin dalam doamu terasa engkau bisa mengungkapkan kepahitan hatimu. Kau kesel, kau kepada siapa lagi mau bicara? Sampaikan kepada Dia, Allah yang peduli. Saatnya Dia akan memberikan kekuatan. Jadi kata Yakobus, kalau menderita banyak berdoa. Kalau lagi bersuka cita, ya bernyanyilah memuji Tuhan, mengucap syukur. Waduh, kalau itu mah gak usah diajarin ya. Lalu apa lagi? Wah, Yesus bilang gini nih. Kita baca sajalah Matius pasal yang ke-11 ya. Yakin kok, pasti kita sudah hafal nih. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Udah hafal aku Pak Pendeta. Iya, kau hafal lagi senang. Coba kalau lagi susah, ya, stres. Aduh, gimana nih? Aduh, pusing nih, gitu ya. Tapi ingat, ya, kalau tadi lagi menderita banyak berdoa. Bukan cuma menderita. Kalau yang merasa letih, lesu, beban berat, kalau sehari jalanin nggak terasa, 2 hari jalanin nggak terasa, kalau udah lama-lama baru terasa, mulai jenuh, mulai stres. Aduh, bebanku ini di pundak nih begitu berat, aku ini bagaikan pohon beringin yang menaungi. Aduh, kalau tiba-tiba terjadi apa-apa sama aku, bagaimana keluargaku, bagaimana anak-anakku, bagaimana usahaku, bagaimana aset-asetku, mengerikan gitu kayaknya ya. Atau sebalik, atau hal lain lagi deh. Sehari demi sehari. Waduh, yang harus dibiayai. Ini yang real aja deh, yang real ya. Itu kalau hari ini cukup, seminggu ngepas, sebulan agak terseok-seok, berikutnya, waduh lelah. Bilang Tuhan, lelah, letih, lesu, berbeban berat. Yesus bilang, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, yang berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau yang ngomongnya cuman temen doang ya, temen karib deh. Dia lihat kita berbeban berat, apa yang dia katakan? Iya kau, kesian nih. Iya, capek ya, pusing ya, aduh. Cuman begitu doang. Tapi aku gak bisa bantu apa-apa ya. Aku juga kan terbatas. Gitu ya. Atau yang ngomong siapalah? Temanmu. Iya dah, nanti aku bantu doa. Di belakang kita, syukurin. Dia orangnya sombong, sok gitu ya. Aduh, udah makin sakit aja rasanya, bukan? Tapi datang kepada Yesus. Cuma Yesus yang bilang begitu. Ketika kita letih, lesu, berbeban berat, datang sama Dia melalui doa. Sejauh doamu, itu sejauh hubunganmu dengan Allah. Ada yang mengatakan doa itu nafasnya orang percaya, nafasnya orang Kristen. Bayangkan kalau engkau tidak berdoa, bagaikan hidup tidak bernafas. Oh, tidak bernafas. 3 menit juga kau sudah kojor, gitu ya. Jadi itulah doamu yang menghidupkan batinmu, jiwamu, sampai tulang-tulangmu dari doamu. Jadi yang berbeban berat, yang stres, apalagi tadi yang kagak mau minta gitu ya, diem aja, diem kagak mau menjawab, menunggu aja. Lah, nunggu sampai kapan? Menunggu terus. Tuhan tahu segala cara, pokoknya aku menunggu. Ternyata dikatakan, mintalah, carilah, ketuklah, gitu ya. Kalau engkau cari, engkau pasti mendapat. Seperti pekerja toh, kau harus bekerja, mencari.
Jangan kau cuma menunggu, aku menunggu, pokoknya aku tunggu deh sampai kapanpun aku tunggu. Bodoh, ya, bodoh atau bodoh. Nah, pinterlah, ya, minta hikmat. Firman Tuhan bilang, ya, mintalah, carilah, ketuklah, engkau akan bersuka cita. Ternyata Allah menanggapimu dengan senang dia. Bukan berarti, enggak deh, kalau aku minta sama dia nanti aku dianggap bagaimana lagi sama Tuhan. Aku dianggap nggak punya pendirian lagi. Nggak begitu kali. Justru Tuhan senang. Ya, ketika seorang anak datang sama orang tuanya, datang sama mamanya. "Mah, aku lapar." Mamanya langsung siap nih keluarin makanan. "Oh, kau lapar ya? Nih, tuh makan." Bahkan mungkin makanan buat dia berikan kepada anaknya. "Nggak apa-apa, aku lapar, asal dia kenyang." Itu kasih, ya, kasih bapak, kasih orang tua, apalagi Tuhan terhadap engkau. Oke ya. Yang terakhir deh, yang terakhir. Kenapa kita harus berdoa? Saya kasih contoh ya. Kita baca satu ayat. Kejadian pasal 8 ayat yang pertama. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Udah tahu ya kisahnya ya Bapak Ibu Saudara. Bagi yang belum tahu nih, pasti ada teman-teman saya yang belum tahu. Kamu harus banyak belajar, banyak baca supaya lebih mengerti tentang beriman dan hidup di dalam Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Nah, si Nabi Nuh ini zaman itu semua orang tuh di situ berbuat jahat semua. Tapi ada satu keluarga, yaitu keluarganya Nabi Nuh yang berbuat benar. Allah mau menghukum, aku akan menghukum, aku akan bikin air bah, banjir semua, mati kelelep, ya. Tapi Nuh ini disuruh kau bikin bahtera. Bahtera itu apa ya, perahu lah gitu ya, perahu yang besar, yang bisa bernaung di dalamnya. Dan kalau kita pelajari itu ada luasnya sekian, panjangnya sekian, berapa lantai. Wah, itu nggak mudah juga. Tapi Tuhan berikan kekuatan, jadilah bahtera itu, masuk. Yang lain, ayo ikut. Nggak mau, Nuh kau udah gila, artinya begitu ya. Lalu ditutup, hujan turun, siang malam turun, banjir menutupi bumi. Menurut firman yang kita baca. Lalu semua mati, tinggal Nuh, anak-anaknya, mantunya, binatang-binatang, dikatakan sepasang-sepasang masuk semua. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, nyaman toh. Oh iya, mengucap syukur, Tuhan baik. Kalau enggak di bahtera nih kita pasti udah mati di luar sana karena air menutupi bumi. Wah, mengucap syukur, mengucap sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama bahan makanan juga habis loh. Halo? Wah, gimana nih? Ya, anak-anak nanya sama Bapak Nuh, ini gimana nih? Bahan makanan mulai menipis nih, gitu ya. Wah, sudah mulai khawatir juga ternyata. Dan kita katakan, lalu Allah mengingat Nuh. Kenapa? Karena Nuh berdoa pagi dan malam. Nuh berdoa, mengucap syukur, berdoa, walaupun khawatir tetap percaya, berdoa. Lalu ayat ini ditulis, lalu Allah mengingat Nuh. Bukannya diselamatkan, udahlah Nuh, terserah kau lah. Kau mau ngapung, ngambang, mau kemana, terserahlah kau kemana. Enggak begitu. Allah itu Allah yang peduli. Ketika dia selamatkan, dia ingat, oh ya Nuh, tenanglah kau, ada aku. Iya, gimana nih, tenanglah kau. Lalu Allah, ya kan, Allah berkuasa, ditiuplah angin, bes. Itu air nggak tahu mengalir kemana, lalu surut. Nuh itu mendaratnya juga di pegunungan Ararat. Jadi kebayang ya, air itu tinggi, mendaratnya di atas gunung, di pegunungan. Lalu air itu surut, ya, terus mulailah tumbuh
pohon-pohonan, bahan makanan yang bisa dimakan, hijau, seger, sehat, sukacita pula. Karena Nuh berdoa, Allah mengingat Nuh. Bapak Ibu Saudara, pernah ngalamin gitu? Tuhan, ingatlah akan aku. Ini doaku, ini permohonanku, ini masalahku. Lalu Allah mengingat doamu. Allah ingat akan engkau. Jadi salah satu faktor kenapa kita harus berdoa, supaya Allah mengingat kita. Tuhan, sorry ya, aku ingetin nih, aku doa nih, gitu ya. Kayaknya akrab banget kau sama Tuhan. Tuhan, ingatlah akan aku, jangan tinggalkan aku loh. Nah, kayak gitu. Itu salah satu kenapa kita harus berdoa. Satu ayat lagi deh, perhatikan Mazmur. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kita lanjutkan, satu lagi Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya yang terakhir nih kata pemazmur, Allah sebagai penolong dalam segala keadaan, segala kesesakan, sangat-sangat terbukti. Artinya Allah yang tidak bisa kita lihat, Allah yang adalah roh, tetapi Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup. Dia juga Allah yang mau menolong kita. Kata pemazmur, sangat terbukti. Artinya kalau kita berdoa, dia jawab. Kalau kita cari, dapat. Kalau kita ketuk pintu dibuka. Jadi mintalah, berbicaralah, jangan cuma diam, jangan cuma nunggu, ya jangan pakai prinsip yang salah, ya gunakan hikmat dari batinmu. Dan yang terakhir kata Rasul Paulus, inilah doaku, agar engkau dipenuhi dengan pengertian, dengan sukacita, agar Tuhan memberikan kau pengertian, jadi paham, gitu ya. Kalau paham, oh ternyata, atau dablek ya. Ah udahlah, bodoh amat, nggak peduli. Kau sendiri yang rugi, ya. Nah inilah doaku kata Rasul Paulus, kiranya Tuhan memberikan pengertian, engkau makin berlimpah akan pengetahuan dan pengertian. Dan tentunya ini juga doa aku pada hari ini buat umat Tuhan yang selalu kita bersama-sama dalam ibadah online kita. Tentunya ini juga doa saya, agar saudara diberikan pengertian dan makin melimpah akan pengetahuan. Kalau engkau makin tahu tentang Allah, maka berkatmu akan makin besar. Dicurahkan damai dan sukacita. Semua janji-janji Allah kepada Abraham menjadi milik kita. Bersukacitalah, ya. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak bagaikan piatu kata Yesus, tapi Allah akan bersama dengan engkau, bersama dengan kita. Mari kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini, walaupun singkat, tetapi engkau begitu jelas menunjukkan kasih-Mu. Engkau begitu jelas mengajarkan tentang hal pengabulan doa. Minta, cari, ketuk, dan kami akan mendapatkan engkau. Karena engkau sendiri yang mengasihi kami. Demikian kami yang terkadang dalam keadaan letih, lesu, dan beban berat, justru
justru Engkau mengundang kami. Demikian kami ketika kami merasa begitu tekanan melimpah. Dikatakan oleh pemazmur, pertolongan-Mu itu sangat terbukti. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Jadikan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam segala apapun yang kami lakukan hari demi hari. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan keluarga besar kami. Kami mau berdoa untuk mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka. Hari ini adalah hari kemenangan, di mana kami masih beribadah, bersama-sama berkumpul dan bertemu dengan Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami akan bekerjakan bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, yang membubuhi dengan berkat. Mereka yang berdagang, mereka yang berniaga, mereka yang berusaha, apapun usaha mata pencarian mereka Tuhan, Engkau memberkati. Tangannya Engkau bubuhi dengan berkat. Apa yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja. Tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu Tuhan. Jadikan keberadaan mereka itu bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Hikmat, marifat dan wibawa surgawi bersama dengan Engkau. Dan Tuhan akan memberkati di dalam pekerjaan-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami. Mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, biar kiranya Engkau menjagai. Berikan hikmat dan akal budi. Engkau mencukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Lindungi Tuhan dalam pergaulan mereka juga. Demikian juga berikan hikmat dan akal budi. Engkau yang akan menyelesaikan pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau titipkan kepada kami. Maka dari itu Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berkati anak-anaknya, mantu-mantu ataupun cucu-cucunya Engkau berkati Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak pernah terpengaruh oleh pandemi atau apapun juga. Karena berkat adalah daripada Engkau. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk membuka jalan. Karena Engkau sangat berkuasa. Hari ini Tuhan, itulah hari perkenanan itu. Ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau melakukannya bagi kami. Dan ketika kami serahkan semuanya kepadamu dan kami terus berharap dan bekerja, Engkau melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, di mana kami mengucap syukur kepadamu atas pertolongan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar dan sedang melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di
Meskipun di dunia ini ku